Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang fluida. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap sediakan alat tulis karena sambil didengarkan, sambil juga dicatat mana-mana yang penting, biar jangan tertinggal. Yaps, pertama kali kita harus tahu apa sih itu sebenarnya fluida. Fluida adalah zat yang memiliki kemampuan untuk mengalir. Simpelnya disebut dengan zat alir. Nah, sebelum ke contohnya, kita harus tahu dulu bahwasanya zat itu ada 3, zat padat, zat cair, dan gas. Nah, yang tergolong ke dalam fluida itu selain dari zat padat, berarti zat cair dan gas. Nah, contohnya adalah contoh zat cair yang tergolong dalam fluida itu misalnya minyak dan air, sedangkan contoh gas itu adalah udara. Oke. Selanjutnya, fluida terbagi menjadi 2, yaitu pertama fluida statis, yang kedua fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang partikel penyusunannya tidak bergerak atau diam. Kebalikannya, fluida dinamis adalah partikel penyusunnya berpindah atau bergerak. Contoh untuk fluida statis adalah ketika ada air di dalam wadah, artinya fluidanya, zat cairnya tidak bergerak. Contoh fluida dinamis seperti sungai, artinya airnya bergerak. Silakan cari beberapa contoh yang lain ya. Oke, kita bahas satu-satu. Kita akan bahas dulu fluida statis. Apa saja yang akan dibahas di fluida statis? Pertama yang akan kita bahas itu tentang massa jenis. Definisinya secara teoritis, massa jenis adalah perbandingan antara massa zat dengan ruang yang ditempati zat. Nah, dalam matematika, ruang yang ditempati itu volume. Jadi, massa jenis itu adalah perbandingan antara massanya dengan volumenya. Secara matematis, massa jenis dirumuskan menjadi rho sama dengan massa dibagi volume, atau rho sama dengan M per V. Nah, lihat coba keterangan rumusnya. Di situ ada 3 warna yang sudah saya bedakan. Yang pertama warna putih, lalu warna pink, lalu warna kuning. Untuk yang warna putih, rho, M, dan V itu disebut simbol. Sedangkan yang warna pink, massa jenis zat, massa zat, dan volume zat itu disebut dengan kata kunci yang ada di soal. Jadi ketika di soal ada kata kunci, kita bisa mencari simbol yang tertera di keterangan sehingga tinggal kita pilih rumus apa nantinya yang akan kita gunakan. Lalu kemudian yang warna kuning ada kilogram per meter kubik, ada kilogram dan meter kubik itu disebut satuan. Mudah mengkonversi rumus menjadi beberapa rumus yang akan dipertanyakan di soal. Saya akan beritahu caranya. Ini namanya formula segitiga. Rho, M, dan V. Lihat pada segitiga yang di ruang itu. Sudah? Nah, rho, M, dan V letaknya harus tetap sama. Artinya tidak boleh berganti dengan yang lain. Misalnya jika rho-nya di atas salah, posisinya harus seperti ini. Sudah? Jika ingin kita mencari nilai rho, M dan V posisinya berseberangan ke atas, maka hasilnya dibagi. Jika mencari V, M dan rho berseberangan ke atas, maka rumusnya dibagi. Jika kita mau cari M, rho dan V bersebelahan, maka rumusnya menjadi dikali. Maka itulah diperoleh ketiga rumus yang di bawah. Ada beberapa fenomena yang berhubungan dengan massa jenis seperti yang sudah kita lihat, itu ada minyak dan air yang tidak bisa menyatu, itu karena berbeda nilai massa jenisnya. Massa jenis air itu kira-kira 1000 kg per meter kubik, sedangkan minyak kira-kira 800 kg per meter kubik. Lalu fenomena antara batu dan kapas. Banyak orang yang terkecoh ketika diberi pertanyaan, mana lebih berat, batu dengan kapas? Orang-orang lebih sering keliru menjawab batu.
Nah, sekilas seperti batu yang lebih berat, tapi ternyata beratnya sama karena sama-sama 1 kg. Mereka terkecoh dengan volumenya. Batu memiliki volume yang kecil tapi masanya sudah besar. Sedangkan kapas volumenya besar tapi masanya masih kecil. Misalnya, jika 1 kg batu hanya 1 genggam tangan, tapi kalau kapas 1 kg dia bisa saja kita buat menjadi bantal kepala. Seperti itu dia bedanya antara massa jenis, volume, dan massa bendanya. Jadi itu untuk pembahasan tentang massa jenis. Kita sambung ke video selanjutnya tentang contoh soalnya. Terima kasih.